Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi calon pemimpin masa depan, calon-calon kiai masa depan, calon-calon bunyai masa depan, insyaallah amin. Gimana kabarnya? Saya harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini waktunya mapel ke NU-an dengan materi madhab aswaja menurut NU, mengenal madhab ahlu sunnah wal jamaah menurut Nahdlatul Ulama. Bagaimana, sudah siap untuk belajar KNU hari ini? Jangan lupa untuk berdoa dulu ya, supaya dalam belajar KNU hari ini kita diberi kelancaran dan juga diberi ilmu yang bermanfaat. Amin. Materi kita hari ini akan kita bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, mari renungkan. Lanjut, madhab bidang akidah, madhab bidang syariah atau fikih, madhab bidang akhlak atau tasawuf, dan yang terakhir adalah rangkuman. Oke, mari kita renungkan terlebih dahulu. Nahdlatul Ulama adalah organisasi sosial keagamaan yang didirikan oleh para kiai pengasuh pesantren. Berbeda dengan organisasi Islam lainnya, Nahdlatul Ulama menggunakan madhab dalam mengembangkan ahlu sunnah wal jamaah. Dengan bermadhab, ajaran Islam dapat disebarluaskan kepada semua lapisan umat Islam, dari yang paling awam sampai yang paling alim, serta terpelihara kebenarannya. Jadi, Nahdlatul Ulama ini didirikan oleh para kiai pesantren atau para kiai pengasuh pesantren. Mayoritas atau sebagian besar pesantren yang ada di Indonesia itu menggunakan dasar Nahdlatul Ulama ahlu sunnah wal jamaah. Cirinya simpel sekali, tapi kalian sudah setiap hari menemuinya. Jadi pondok pesantren yang berlandaskan Nahdlatul Ulama itu ciri khasnya yang pertama atau yang paling dasar biasanya gini, untuk pemimpin atau pengasuhnya itu panggilannya kiai. Jadi ada kiai, pokoknya kalau ada sebutan kiai, Gus, Ning, atau Gawagis atau Nawaning ya, itu ciri khasnya Nahdlatul Ulama. Selain Nahdlatul Ulama itu tidak ada panggilan Gus atau panggilan Ning, itu tidak ada. Itu ciri khasnya yang paling mudah kita temui. Nah, di gambar ini itu merupakan, ada yang tahu itu kitab apa? Itu adalah kitab Al-Um, salah satu kitab karya Imam Asy-Syafi'i atau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, salah satu imam madhab terbesar di dunia dan menjadi rujukan madhab di Indonesia. Nanti di belakang akan saya jelaskan sedikit cerita tentang beliau, Imam Syafi'i atau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Madhab aswaja menurut dalam bidang akidah. Madhab aswaja menurut Nahdlatul Ulama dalam bidang akidah. Paham aswaja dalam Nahdlatul Ulama mencakup aspek akidah, syariah, dan akhlak. Akidah merupakan aspek terpenting karena yang melatar belakangi paham ahlu sunnah wal jamaah. Nahdlatul Ulama sendiri mengikuti paham ahli sunnah wal jamaah dipelopori oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Jadi paham aswaja atau ahlu sunnah wal jamaah dalam Nahdlatul Ulama itu mencakup 3 aspek penting, yaitu aspek akidah, aspek syariah, dan aspek akhlak. 3 aspek ini menjadi satu paket, tidak terpisahkan, tidak boleh diambil salah satu. Jadi
kalau kita memahami aswaja dalam Nahdlatul Ulama itu harus menggunakan 3 aspek ini, akidah, syariah, dan akhlak. Oke. Itu ada foto atau gambar beliau Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau salah satu imam madhab dalam bidang akidah. Pertimbangan dipilihnya kedua aliran atau imam ini, yang pertama, karena keseimbangan antara dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli sendiri bersumber dari nas Al-Quran dan Al-Hadis, adalah dasar utama dalam memahami ajaran Islam. Sedangkan dalil akli adalah akal manusia sebagai penunjang. Apabila terjadi pertentangan antara nas dengan akal, maka didahulukan nas, karena akal tidak mampu memahami kehendak nas. Jadi kita sebagai manusia itu pasti menggunakan 2 dalil ini, yang pertama nakli dan akli. Dalil nakli sendiri bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi ini dasar utama yang paling penting, tidak boleh ditinggalkan 2 hal ini. Yang kedua, dalil akli atau akal. Dalil akli atau akal sendiri ini dalil yang mudah diterima oleh akal manusia karena bersumber dari pikiran manusia itu sendiri. Itu dalil akli. Yang kedua, pertimbangannya tentang sifat Allah yang diambil selalu jalan tengah atau tawasud. Maksudnya, tidak menafikan sifat Allah dan tidak menyerupakannya dengan makhluk. Sebagai contoh, kalam adalah sifat Allah yang qadim dan azali. Karena Al-Quran adalah kalam Allah, maka ia adalah qadim, bukan makhluk dan tidak diciptakan. Berarti, sebagai contoh yang paling mudah, Allah itu menciptakan manusia. Jadi Allah menciptakan sesuatu. Pencipta tidak mungkin sama persis dengan yang diciptakan. Berarti Allah itu pasti tidak seperti manusia, karena manusia itu ciptaan Allah. Bisa dipahami ya? Ya. Jadi kita membuat, misal kita sebagai manusia, kita membuat sesuatu itu tidak mungkin sama persis dengan kita sebagai pembuatnya. Ya. Jadi Allah itu menciptakan manusia, berarti Allah itu pasti tidak sama dengan manusia, karena manusia itu ciptaan Allah. Jadi manusia itu ciptaan atau sesuatu yang diciptakan, sedangkan Allah itu penciptanya atau pembuatnya. Ya, ini dimaksud dengan at-tawasud atau jalan tengah. Itu disitu juga ada gambar Imam Abu Mansur al-Maturidi. Beliau juga adalah salah satu imam madhab dalam bidang akidah. Dalam bidang syariah atau fikih, Nahdlatul Ulama mengikuti jalan pendekatan atau al-madhab dari salah satu madhab 4, yaitu yang pertama madhab Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit atau biasa disebut dengan Imam Hanafi. Yang kedua ada madhab Imam Malik bin Anas atau biasa disebut dengan Imam Maliki. Yang ketiga ada madhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau biasa disebut dengan madhab Imam Syafi'i. Ini salah satu imam yang paling menjadi acuan Nahdlatul Ulama di Indonesia. Ini yang ketiga madhab Syafi'i. Yang keempat ada Imam Ahmad bin Hambal atau biasa disebut dengan madhab Imam Hambali. Setidaknya ada 4 alasan dipilihnya 4 madhab tersebut. Yang pertama, kepribadian dan keilmuan mereka sudah dikenal di seluruh dunia Islam, sehingga
Jika disebut nama mereka, hampir dapat dipastikan sebagian besar umat Islam di seluruh dunia mengenalnya dan tidak memerlukan penjelasan secara rinci. Yang kedua, mereka merupakan imam mujtahid mutlak mustaqil. Maksudnya, imam mujtahid yang memiliki metode usul fikih dan fikih sendiri yang berbeda dengan rumusan mujtahid lain. Yang ketiga, mereka mempunyai murid yang secara istiqomah mengembangkan madhabnya, yang didukung oleh buku induk yang masih terjamin keasliannya hingga sekarang. Dan alhamdulillah sekarang sudah banyak yang menjual buku-buku atau kitab-kitab dari para beliau empat mazhab ini, dari Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan juga Hambali. Saya tadi tidak sengaja pas buka Google itu cari gambar kitab Al-Um di Google, itu sudah banyak yang dijual di Shopee, Tokopedia itu sudah ada yang jual. Jadi kalau kalian misalnya beli barang online, jadi tidak hanya barang-barang sekedar duniawi. Jadi kalau kalian mau beli kitab Al-Um misalnya karya Imam Syafi'i, itu alhamdulillah di Shopee maupun Tokopedia juga sudah ada, dan juga sudah lengkap dari awal sampai akhir. Ada beberapa bab saya juga agak lupa itu. Oke. Yang keempat, di antara mereka terjalin hubungan keilmuan yang akrab, saling menghormati dan saling menghargai. Misalnya, sebagai contoh, Imam Abu Hanifah pernah bertemu dengan Imam Malik di Madinah, dan keduanya terlibat dalam diskusi keagamaan yang berakhir dengan sikap saling memuji dan mengakui keahlian masing-masing di hadapan pengikutnya. Lalu ada lagi, Imam Syafi'i adalah murid Imam Malik dan hampir selama 9 tahun mengikuti madhab Maliki. Tetapi beliau juga menyempatkan diri mempelajari madhab Hanafi melalui seorang ulama Hanafiyah yang bernama Imam Muhammad bin Hasan. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal pernah belajar cukup lama kepada Imam Syafi'i ketika beliau bermukim di Baghdad. Jadi dari beberapa cerita ini membuktikan bahwa di antara mereka terjalin hubungan keilmuan yang akrab, saling menghormati dan juga saling menghargai satu sama lain. Dalam bidang akhlak atau tasawuf, Nahdlatul Ulama hanya menerima ajaran-ajaran tasawuf yang tidak meninggalkan akidah dan syariat, yakni tasawuf yang dituntun oleh wahyu Al-Quran dan Sunnah atau Thariqah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bidang ini, Nahdlatul Ulama mengikuti antara lain, yang pertama adalah tasawuf Imam Al-Ghazali, lalu ada juga tasawuf Junaid Al-Baghdadi, serta imam-imam lain yang membangun dan mengembangkan Thariqat Mu'tabarah. Penerimaan terhadap ajaran tasawuf para imam tersebut bertujuan memberikan jalan tengah atau tawasud antara keinginan untuk memperdalam penghayatan ajaran Islam melalui riyadhah dan mujahadah secara benar dengan kewajiban untuk menyelesaikan persoalan-persoalan umat. Dengan ungkapan lain, bertujuan menjadikan warga Nahdlatul Ulama menjadi umat yang memiliki kesolehan individu atau pribadi dan juga kesolehan sosial atau masyarakat. Kesolehan individu sendiri tercermin dalam kesungguhan dalam beribadah dan bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kesolehan sosial tercermin dalam sikap saling membantu atau at-ta'awun, saling menyayangi atau at-tarahum, dan saling menasihati atau at-tanasuh dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan umum. Ini ada 2 foto imam madhab di bidang akhlak atau tasawuf yang dianut oleh Nahdlatul Ulama. Jadi di sebelah kiri itu ada foto Imam Al-Ghazali, yang di sebelah kanan itu ada foto atau gambar Junaid Al-Baghdadi.
Dari materi kita hari ini bisa diambil kesimpulan atau rangkuman. Yang pertama, paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam Nahdlatul Ulama mencakup aspek akidah, syariah, dan akhlak atau tasawuf. Lalu dalam bidang akidah, Nahdlatul Ulama mengikuti konsep akidah Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Di antara pertimbangan dipilihnya kedua aliran ini karena metode atau manhaj berpikir keduanya yang selalu mengedepankan sikap tengah atau at-tawasud dalam membicarakan masalah-masalah akidah. Maksudnya sikap tengah ini tidak memihak satu atau memihak yang lain, jadi mengambil jalan tengah atau sesuatu yang netral dalam menghadapi suatu masalah. Lalu yang ketiga, dalam bidang syariah atau fikih, Nahdlatul Ulama mengikuti salah satu dari mazhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Dasar pertimbangannya adalah yang pertama, tadi kepribadian dan keilmuan mereka sudah dikenal di seluruh dunia Islam. Mereka adalah imam mujtahid yang memiliki metode usul fikih dan fikih sendiri. Mereka mempunyai murid yang secara istiqomah mengajarkan dan mengembangkan madhabnya. Lalu di antara mereka terjalin hubungan keilmuan. Jadi dalam bidang syariah atau fikih, Nahdlatul Ulama mengikuti salah satu dari 4 madhab ini, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Kalian boleh mengambil salah satu dari 4 imam ini. Yang jelas kalian harus paham dasar atau alasan kalian kenapa memilih salah satu madhab ini. Kalau di Indonesia, khususnya Nahdlatul Ulama sendiri, itu mayoritas yang digunakan adalah madhab Imam Syafi'i. Tetapi bukan berarti Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali tidak boleh digunakan, boleh. Tetapi saya membicarakan mayoritas atau sebagian besar warga Nahdlatul Ulama di Indonesia itu menggunakan Imam Syafi'i, seperti itu. Lalu yang terakhir, dalam bidang akhlak atau tasawuf, Nahdlatul Ulama mengikuti tasawuf Imam Al-Ghazali, Junaid Al-Baghdadi, dan beberapa imam lain. Dasar pertimbangannya adalah mereka membangun dan mengembangkan tasawuf yang dituntun oleh wahyu Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih dikenal dengan Thariqah Mu'tabarah. Jadi maksudnya Thariqah Mu'tabarah ini, beliau ini, Imam Al-Ghazali dan juga Imam Junaid Al-Baghdadi ini mengambil atau mengembangkan tasawuf menggunakan 2 dasar ini, jadi Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW atau Al-Hadis. Ya, jadi lebih mudah atau mudah dipahaminya, maksudnya Thariqah Mu'tabarah ini 2 hal atau 2 dasar yang harus digunakan dalam menghadapi beberapa masalah, khususnya masalah agama. Jadi kita menggunakan Al-Quran dan Al-Hadis. Itu maksud dari Thariqah Mu'tabarah. Oke. Ini ada quotes atau kata-kata mutiara yang sangat bagus dari Imam Syafi'i. Jika kamu tidak tahan pada lelahnya belajar, maka kamu akan merasakan perihnya kebodohan. Jadi memang sekolah itu capek, ya. Saya tahu kalian capek, apalagi yang kalian khususnya santri yang di pondok. Jadi tidak hanya belajar ilmu umum yang di SMP, tapi juga kalian juga harus belajar agama di pondok. Dan di pondok saya tahu kalian padat ya jadwalnya, harus ngaji, nanti belum lain-lain. Saya juga pokoknya lelah, pasti lelah, tetapi kalau kalian tidak mau lelah sekarang untuk belajar, maka suatu saat kalian akan merasakan sakitnya atau perihnya kebodohan. Ini quotes salah satu quotes bagus dari Imam Syafi'i, kata-kata mutiara beliau. Saya ingin bercerita sedikit tentang Imam Syafi'i. Jadi dulu Imam Syafi'i ini muridnya Imam Malik. Jadi beliau itu belajar dengan Imam Malik. Suatu ketika gurunya ini, Imam Malik ini, pernah bermimpi ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya, Imam Malik ini bertemu dengan Rasulullah. Dalam mimpinya ini
Rasulullah menitipkan salam kepada Imam Syafi'i. Wahai Imam Malik, sampaikan salamku kepada muridmu yang bernama Imam Syafi'i. Seketika besoknya Imam Malik ini menyampaikan Imam Malik ini menyampaikan salamnya kepada Imam Malik melalui salah satu santrinya atau muridnya. Ya. Lalu muridnya ini langsung bergegas ke rumahnya Imam Syafi'i dan menyampaikan, wahai Imam Syafi'i, saya menyampaikan pesan dari gurumu Imam Malik bahwa Imam Malik bertemu Rasulullah dalam mimpinya, dan dalam mimpinya Rasulullah menitipkan salam kepada engkau, wahai Imam Syafi'i. Saking senangnya Imam Syafi'i ini, sebelum santrinya ini kembali kepada Imam Malik, Imam Syafi'i memberikan jubah atau baju yang paling bagus, terbaik, atau baju yang terbaik yang dia miliki kepada santrinya ini yang sudah menyampaikan pesan bagus tadi. Dikasihkanlah bajunya ini kepada kepada santrinya. Lalu santrinya pulang. Santrinya Malik tadi pulang, kembali ke Imam Malik, lalu menyampaikan bahwa tadi saya sudah menyampaikan pesan kepada Imam Syafi'i, lalu saya dikasih baju ini dari Imam Syafi'i. Lalu seketika itu juga Imam Malik meminjam baju yang dikasihkan Imam Syafi'i kepada santrinya tadi. Wahai santriku, saya mau pinjam baju yang diberikan kepadamu itu dari Imam Syafi'i. Diberikanlah kepada Imam Maliki. Lalu dicuci. Seorang guru mencuci baju muridnya. Jadi seorang Imam Maliki atau Imam Malik ini mencuci baju Imam Syafi'i. Begitu hormatnya seorang guru pada muridnya ini. Setelah dicuci, air cucian dari baju Imam Syafi'i ini diminum oleh Imam Malik. Ya, Imam Malik, maaf tadi saya agak menyebutkan salah, jadi bukan Imam Malik tapi Imam Malik. Jadi Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Jadi setelah diminta bajunya Imam Syafi'i yang dibawa santrinya tadi dicuci oleh Imam Malik. Coba bayangkan seorang guru mencuci pakaian muridnya. Jadi Imam Malik mencuci bajunya Imam Syafi'i tadi, lalu air cucinya diminum. Ya. Imam Malik ini berpikir seperti ini. Beliau saja, Nabi Muhammad saja, Rasulullah SAW saja menitipkan salam kepada Imam Syafi'i. Berarti Imam Malik ini berpikir memang Imam Syafi'i ini bukan orang sembarangan. Ya, mungkin salah satu manusia istimewa. Ya, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu apa istilahnya ya? Nah, ini dasar tadi ya. Jadi setelah dicuci, diminum air cuciannya. Karena Imam Malik ini tahu Imam Syafi'i ini orang istimewa. Nabi Muhammad saja titip salam sama Imam Syafi'i, berarti bukan orang sembarangan. Kalau istilah bahasa Jawanya itu wong ki barokai atau tabarukan. Jadi, nah ini dasar kenapa santri di pondok itu meminum bekas minumnya para kiai. Yang ini tabaruk atau ngalah barokah kalau istilah bahasa Jawanya. Nah, di luaran sana Wahabi atau seseorang atau kaum-kaum yang tidak suka dengan Nahdlatul Ulama ini ada yang ngomong santri itu minum bekas minumannya kiai itu dasarnya apa tujuannya, ya. Kalau kalian sebagai santri di pondok mesti tahu itu namanya tabarukan, ya, atau ngalah barokah yai, istilahnya seperti itu. Ya, dasarnya memang seperti itu. Dasarnya adalah seorang guru besar Imam Malik saja
mencuci baju muridnya yang bernama Imam Syafi'i dan meminum air cuciannya. Begitu hebatnya Imam Syafi'i. Ya. Jadi kalau kalian ada yang bilang minum bekas minumannya Kiai itu apa dasarnya, apa tujuannya, dapat apa gitu. Kalian diam aja karena kalian sudah tahu apa dasarnya seperti itu. Nah, kalian tabarukan kan, ngalah barokah Kiai. Ya. Yang ngomong seperti itu memang dia tidak pernah mondok mungkin ya, atau belum pernah dengar cerita ini. Ya. Jadi saya sendiri pun karena saya juga tidak pernah mondok, tapi kalau saya itu lihat santri rasanya seperti kalian itu seneng aja gitu. Jadi sekarang kalian udah mondok, udah disekolahkan, dipondokkan sama orang tua, belajar yang rajin, jangan males-malesan ya. Ini kesempatan tidak datang 2 kali. Kalau kalian nanti sudah seusia saya, pasti ada rasa menyesal kalau tidak mondok ya. Kalian masih muda, masih banyak kesempatan lah untuk belajar agama di pondok ataupun belajar umum di SMP dan ilmu-ilmu positif yang lain. Oke, sekian materi kita hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung menghubungi atau melalui WA guru KNU-nya masing-masing. Sekian, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.